Kejadian inilah yang menandakan kalau Portugis sadar kalau mereka ini lagi berhadapan dengan kerajaan Islam yang luar biasa tangguh. Dan yang membuat mereka makin terkagum-kagum lagi adalah kerajaan itu dipimpin sama seorang perempuan, seorang ratu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kalian lagi pada ngapain semua, Apa ada di antara kalian yang asalnya dari Jepara nih? Kalau kita melihat sejarah jauh ke belakang, kita tahu bahwa Jepara menyimpan banyak sekali kisah historis yang luar biasa. Coba sebutin, siapa pahlawan nasional yang asalnya dari Jepara? Siapa? Aku yakin pasti banyak di antara kalian yang menjawab R.A. Kartini, ya kan? Betul. Selain R.A. Kartini, Jepara ini juga punya pahlawan perempuan yang sosoknya dianggap sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan kemandirian. Siapa dia? Seperti yang sudah aku tulis di judul, malam ini aku akan bercerita tentang Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat ini hidup di sekitar abad ke-15 sampai 16 Masehi pas Nusantara masih berbentuk kerajaan, Pada masa itu, Ratu Kalinyamat ini berhasil memimpin Jepara hingga menjadi salah satu kerajaan dengan armada militer paling tangguh di dunia loh, Di bawah komando Ratu Kalinyamat, armada militer mereka ini dengan gagah berani melawan penjajah Portugis. Meski Portugis punya teknologi yang lebih maju nih, pas mereka ngelihat pasukannya Ratu Kalinyamat ini, Portugis sampai keguncang mereka, Kok bisa, Nat? Nah, penasaran kalian kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi kisah hidup Ratu Kalinyamat tidak bisa dilepaskan dari sejarah kerajaan Demak, yaitu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Nah, kerajaan ini berpusat di kota Demak yang termasuk dalam wilayah pesisir utaranya Jawa Tengah. Pendirinya bernama Raden Fatah yang merupakan anak dari Raja Brawijaya V atau Raja Majapahit yang terakhir. Nah, sebagai Sultan Demak pertama, Raden Fatah ini memimpin kerajaan Demak selama 40 tahun sampai Raden Fatah wafat pada tahun 1518 dan tahta kerajaan Demak pun berpindah ke menantunya yang bernama Patiunus atau Sultan Demak II. Tapi kepemimpinan Patiunus nggak bertahan lama, 3 tahun kemudian di tahun 1521 Patiunus meninggal dunia dalam peperangan melawan Portugis yang ada di Malaka. Akhirnya sejak saat itu tahta kerajaan Demak ini pun jatuh ke tangan anaknya Raden Fatah yang bernama Sultan Trenggana atau Sultan Trenggono atau Sultan Demak III. Nah, di masa kepemimpinan Sultan Trenggana, kerajaan Demak berhasil mencapai puncak kejayaannya. Pada masa itu, Sultan Trenggana ini memperluas lagi wilayah kekuasaannya ke seluruh penjuru Jawa, Di Jawa Barat mencakup wilayah Sunda Kelapa, Pajajaran, dan seluruh Pasundan. Di Jawa Timur mencakup wilayah Tuban, Madiun, Blitar, Lamongan, dan sisa-sisa kerajaan Majapahit di Daha atau Kediri. Terus sementara di Jawa Tengah, salah satu wilayah kekuasaan kerajaan Demak yang paling krusial adalah Jepara. Nah, pada masa itu Jepara ini merupakan salah satu pelabuhan dagang paling sibuk di pantai utara Jawa. Pelabuhan itu bukan cuma disinggahi oleh kapal-kapal Nusantara aja, tapi juga menjadi titik penting yang menghubungkan Pulau Jawa dengan pasar internasional. Dan gak cuma itu aja, berdasarkan catatan milik Tom Pires, seorang penjelajah asal Portugis nih, pelabuhan Jepara itu digambarkan sebagai pelabuhan terbaik, pelabuhan paling indah, paling aman yang pernah dia kunjungi selama penjelajahnya pada abad ke-16 itu. Ini pelabuhan Jepara kita tuh. Nah, selain terkenal sebagai pelabuhan dagang, Jepara ini juga terkenal sebagai pangkalan militer angkatan laut milik kerajaan Demak, Sebuah catatan dari Portugis juga menyebutkan bahwa pada masa itu pelabuhan Jepara ini pernah menyiapkan sekitar 1.700 kapal perang dan 800.000 prajurit untuk bisa memperkuat basis militer mereka. Nah, dari sini aja kita bisa tahu kan betapa kuatnya armada laut Jepara pada masa itu, Kan ini abad 16 loh ini, Nah, dengan semua peran penting yang sudah aku sebutkan tadi, Sultan Trenggana merasa kewalahan kalau harus menghandle wilayah Jepara ini seorang diri. Apalagi wilayah kekuasaan kerajaan Demak ini kan ada banyak kali kan, Nggak cuma Jepara aja kan. Alhasil Sultan Trenggana pun menunjuklah salah satu anaknya untuk memimpin Jepara sebagai adipati. Nah, adipati
Adipati itu apa? Adipati itu gelar bangsawan dalam struktur kerajaan Jawa, Wak, ya. Cuman secara fungsi kekuasaan, adipati ini setara sama bupati atau pemerintah lokal. Dan seorang adipati wajib tunduk kepada pemerintah pusat, yaitu kepada siapa? Kepada raja ataupun sultan mereka. Nah, anaknya Sultan Trenggana yang ditunjuk menjadi adipati ini adalah anak perempuannya, Wak. Namanya Retna Kencana. Dialah yang di kemudian hari kita sebut sebagai Ratu Kalinyamat. Tapi awalnya namanya adalah Retna Kencana. Nah, sedikit tambahan informasi aja, Wak. Sebenarnya pada saat itu Retna Kencana ini ditunjuk untuk memimpin satu wilayah di Jepara. Kan wilayah Jepara besar tuh, dia ditunjuk satu wilayah. Wilayah ini namanya Kalinyamat. Jadi Retna Kencana ini bukan ditunjuk untuk memimpin wilayah Jepara secara keseluruhan, Wak, ya. Satu wilayah dulu, Kalinyamat aja. Tapi karena pengaruh politiknya begitu kuat sampai mencakup seluruh Jepara, Wak, alhasil orang-orang atau masyarakat di sana pun menganggap Retna Kencana ini sebagai pemimpinnya Jepara gitu loh. Karena skill, kekuatan juga pengetahuannya Retna Kencana ini luar biasa kan, Wak. Jadi walaupun dia hanya ditugaskan untuk memimpin Kalinyamat, masyarakat Jepara menganggap dia adalah pemimpin Jepara sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke latar belakang Retna Kencana nih, Wak, ya, kenapa dia bisa sampai kayak gitu kali gitu. Nah, jadi, Wak, seperti yang sudah aku bilang tadi, Retna Kencana adalah anak dari Sultan Trenggana dan istrinya yang bernama Ratu Pebayun, Wak. Sampai hari ini belum ditemukan catatan pasti tentang kapan Retna Kencana ini lahir. Tapi diperkirakan dia lahir pada sekitar tahun 1508. Sebenarnya, Wak, Retna Kencana ini punya beberapa saudara kandung, tapi lagi-lagi mohon maaf kami nggak menemukan informasi pasti mengenai berapa jumlah pastinya dan siapa aja nama-nama saudara-saudara Retna Kencana kami nggak tahu. Yang jelas dari semua sumber yang ada nama-nama saudara Retna Kencana yang paling sering disebut, Wak, yaitu Raden Mukmin atau yang dikenal dengan nama Sunan Prawata, ini kakak tertuanya. Terus ada juga dua orang adiknya Retna Kencana yang bernama Ratu Mas Cempaka dan juga Pangeran Timur. Itu aja yang kami temukan. Nah, karena Retna Kencana dan juga saudara-saudaranya ini tinggal di lingkungan kerajaan Demak, jadi sejak kecil mereka pun tumbuh dalam tradisi Islam dan juga Jawa. Nah, ajaran inilah yang menyertai keseharian mereka sampai mereka dewasa. Lalu di saat Retna Kencana beranjak dewasa, Retna Kencana menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Pangeran Hadiri. Ada dua versi, Wak, soal asal-usul Pangeran Hadiri ini. Versi pertama dari naskah Jawa menyebutkan kalau pangeran ini adalah pedagang Tionghoa bernama Wintang yang masuk Islam setelah bertemu sama Sunan Kudus. Tapi ada juga sejarawan yang lebih percaya kalau Pangeran Hadiri ini adalah bangsawan Aceh yang bernama asli Toyib yang datang ke Jawa dalam misi politik dan juga dakwah. Dan dia lalu ditunjuk sama Sultan Trenggana nih untuk memimpin tempat namanya Mantingan. Dan pas Retna Kencana tahu tentang hal itu, Retna Kencana ini macam sering pura-pura ngirim serangan dari Kalinyamat ke Mantingan, Wak, tempat pangeran ini. Tapi serangan itu tuh dilakukan bukan karena permusuhan ya, melainkan karena Retna Kencana diam-diam tertarik sama Pangeran Hadiri. Sampai akhirnya pas mereka ini ketemu, ternyata keduanya sama-sama jatuh hati dan memutuskan untuk menikah. Cuman ada dua versi ya tadi soal asal-usulnya Pangeran Hadiri ya. Ada yang bilang beliau dari Aceh, ada yang bilang dia pedagang Tionghoa gitu. Nah, setelah mereka berdua menikah, Wak, dua wilayah yang mereka pimpin, which is Kalinyamat yang dipimpin sama Ratu Kencana dan juga Mantingan yang dipimpin sama Pangeran Hadiri, akhirnya digabung jadi satu dengan pusat pemerintahan di Keraton Astana Mantingan. Retna Kencana dan juga Pangeran Hadiri pun memimpin wilayah itu bersama-sama, Wak. Tapi sayangnya, selang beberapa tahun kemudian tiba-tiba kerajaan Demak digoncang masalah besar yang berujung pada tragedi pertumpahan darah, Wak. Nah, tragedi inilah yang kemudian mengubah seorang Retna Kencana menjadi Ratu Kalinyamat. Nah, penasaran tragedi apa yang terjadi? Kita masuk. Nah, jadi ceritanya, Wak, Sultan Trenggana atau Sultan Demak ketiga atau ayahnya Retna Kencana meninggal dunia pas melakukan ekspedisi ke Panarukan pada tahun 1546. Nah, lalu setelah Sultan Trenggana ini wafat, Wak, kerajaan Demak pun mengalami krisis politik di mana orang-orang tuh saling memperebutkan tahta kerajaan yang kosong ini ya kan. Nah, awalnya, Wak, orang yang menggantikan Sultan Trenggana sebagai raja Demak adalah anak sulungnya beliau yang bernama Sunan Prawata. Tadi lo kakak pertama Retna Kencana tadi lo. Tapi ternyata hal ini ditolak mentah-mentah sama sepupunya sendiri, namanya Arya Penangsang. Loh, kenapa pula ditolak sama sepupunya Nadia? Ini kita flashback dulu nih, Wak, ya. Jadi, Wak, Arya Penangsang ini adalah anak dari Raden Kikin. Raden Kikin ini siapa? Adiknya Sultan Trenggana. Katanya dulu sebelum Sultan Trenggana ini diangkat menjadi Raja Demak, Wak, jabatan ini sempat diperebutkan sama Raden Kikin. Raden Kikin juga pengen jadi raja, Wak, ya. Nah,
Tahu hal itu, untuk bisa menyingkirkan Raden Ki King dari persaingan kekuasaan ini, Sunan Prawata, anaknya Sultan Trenggono, nekat dihabisinya nyawa Raden Ki King yang merupakan om dia sendiri, supaya nggak naik tahta apain bapaknya. Nah, peristiwa inilah membuat anaknya Raden Ki King, which is Arya Penangsang tadi, dendam kali sama Sunan Prawata. Makanya pas dia tahu kalau Sunan Prawata ini mau naik tahta jadi Sultan Demak keempat, Arya Penangsang nggak terima. Dia kan udah bunuh ayahku, seorang pembunuh kok malah naik tahta jadi raja, nggak mau aku gitu kan. Nah, Dal akhirnya didorong karena rasa kesel dan dendamnya itu. Pada tahun 1547, hanya selang 1 tahun setelah Sunan Prawata ini menjabat sebagai raja, Arya Penangsang pun mengirim utusannya untuk menyerang Sunan Prawata. Dalam insiden penyerangan ini, Sunan Prawata tewas, gugur dia karena dihajar sama apa itu kan. Nah, berita tentang kematian Sunan Prawata ini didengarlah sama adiknya. Siapa adiknya? Retna Kencana. Lalu pas Retna Kencana melihat langsung jasad sang kakak, beberapa sumber menyebutkan kalau di jasadnya Sunan Prawata ini tertancap sebuah keris milik Sunan Kudus. Dari situ Retna Kencana tahu kalau Sunan Kudus adalah pendukungnya Arya Penangsang. Lalu di situ Retna Kencana dan suaminya Pangeran Hadirin pun langsung pergi menemui Sunan Kudus untuk menuntut keadilan. Ketemulah kan. Nah, pas mereka protes ke Sunan Kudus mengenai Sunan Prawata yang dihabisi oleh utusannya, which Arya Penangsang, Sunan Kudus cuma bilang, semasa hidupnya dulu Sunan Prawata pernah menghabisi Pangeran Ki King, ayahnya Arya Penangsang. Jadi wajar saja kalau sekarang Sunan Prawata mendapatkan balasan yang setimpal, kata Sunan Kudus kayak gitu. Dengar hal itu, Ratna Kencana pun kecewa kali, Tapi karena dia nggak mau memperpanjang masalah itu, Ratna Kencana dan suaminya pun segera pamit lah pulang ke Jepara lagi. Nah, di pertengahan jalan balik ini, tiba-tiba mereka dicegat sama segerombolan anak buahnya Arya Penangsang lagi. Nah, di situ mereka langsung dikeroyok, dihajar kayak gitu. Dan dalam aksi pengeroyokan ini, Pangeran Hadiri, suami Retna Kencana, meninggal dunia di situ. Retna Kencana masih berhasil selamat tuh. Lalu dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya, Retna Kencana pun melanjutkanlah perjalanan balik ke Jepara dengan membawa jasad suaminya itu. Meninggal Pangeran Hadiri situ kan, dibunuh juga sama Arya Penangsang. Nah, peristiwa tewasnya Pangeran Hadiri ini membuat Retna Kencana makin berduka lagi. Rasa sedih atas kematian abangnya aja belum sembuh kan, ditambah lagi dengan kematian suaminya. Di titik itu Retna Kencana betul-betul terpuruk sekaligus juga betul-betul marah kali sama keadaan. Akhirnya untuk melampiaskan perasaan dukanya, Retna Kencana hanya bisa meminta keadilan pada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara tapa wudhu atau bertapa dalam keadaan telanjang. Berdasarkan kitab Babat Tanah Jawa atau karya sastra sejarah tentang kerajaan-kerajaan di Jawa, disebutkan bahwa pas Retna Kencana ini pergi meninggalkan istana untuk melakukan tapa wudhu tadi, Retna Kencana pernah bersumpah, aku tidak akan mengenakan kain jarit atau kain tradisional Jawa sebelum Arya Penangsang terbunuh. Nah, kisah di dalam kitab Babat Tanah Jawa ini menimbulkan pro kontra juga sebenarnya di kalangan sejarawan. Para sejarawan berpendapat bahwa penulis pada zaman dulu itu tuh sering sering menggunakan simbol atau perumpamaan dalam menyampaikan sesuatu cerita gitu, Jadi kisah tapa wudha ini nggak bisa diartikan mentah-mentah sebagai orang yang bertapa tanpa busana beneran gitu loh. Sejarawan percaya kalau, mohon maaf telanjang dalam hal ini adalah simbol dari kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana Retna Kencana tuh macam melepaskan semua ego duniawi dari dalam hatinya. Itu maksudnya. Tapi entah mana yang benar dari dua versi itu, apakah tapa wudha memang betulan bertapa tanpa busana atau cuman sebatas istilah atau perumpamaan aja. Cuman yang jelas berbagai sumber sepakat untuk menyebutkan bahwa Retna Kencana ini melakukan tapa wudha di 3 tempat berbeda. Satu di Mantingan, di wilayah Mantingan, terus ada di Danarasa dan juga di Gunung Danaraja. Nah, kabar tentang Retna Kencana yang melakukan tapa wudha ini akhirnya didengar sama adik iparnya yang bernama Hadiwijaya, adiknya Pangeran Hadiri. Hal inilah yang membuat Hadiwijaya tergugah untuk menghabisi nyawanya Arya Penangsang. Selain karena dia ingin membalaskan kematian kakaknya, Hadiwijaya juga ingin mengembalikan kestabilan kerajaan Demak yang udah kacau balau kali ya kan, semenjak tewasnya Sunan Prawata di tangan sepupunya pula Arya Penangsang. Udah tuh akhirnya di tahun 1549 Hadiwijaya pun mengumpulkan semua pasukan untuk menghabisi Arya Penangsang. Tewas.
Habis Arya Penangsang dibuatnya. Dan setelah Arya Penangsang terbunuh, akhirnya di sini barulah Ratna Kencana mau mengakhiri pertapaannya dan pulanglah ke Kalinyamat Jepara. Nah pas Ratna Kencana mengakhiri pertapaannya di saat yang sama nggak ada lagi tuh sultan yang naik tahta di kerajaan Demak, kosong lagi. Nah di sisi lain Ratna Kencana ini juga nggak punya keinginan untuk memimpin kerajaan Demak, dia nggak mau. Waktu itu kondisi kerajaan Demak kan udah nggak stabil kan, sehingga Ratna Kencana lebih memilih udah aku pimpin wilayah kekuasaan aku sendiri aja lah, which is di mana tadi? Kalinyamat Jepara. Dan wilayah ini pun akhirnya berdiri sebagai kerajaan sendiri nih. Pada tahun 1550 Ratna Kencana secara resmi dinobatkan sebagai Ratu Kalinyamat. Nah jadi setelah naik tahta sebagai ratu, langkah pertama yang dilakukan oleh Ratu Kalinyamat adalah memperkuat wilayah kekuasaannya. Semakin hari wilayah kekuasaannya itu semakin luas sekali sampai ke seluruh penjuru Jepara, Pati, Rembang, Juwana dan wilayah sekitarnya. Lalu setelah wilayah kekuasaan itu udah agak mulai stabil nih, Ratu Kalinyamat pun menyampaikan pengumuman. Mulai saat ini, kerajaan Kalinyamat tidak lagi tunduk pada kerajaan Demak yang sudah runtuh. Kerajaan Kalinyamat telah berdiri sebagai kerajaan yang mandiri, itu kata beliau. Nah, akhirnya setelah mendeklarasi diri sebagai kerajaan yang mandiri, Ratu Kalinyamat pun mulai mengambil langkah-langkah strategis untuk bisa memajukan kerajaannya, baik di bidang ekonomi, seni, militer, dan juga hubungan diplomatik. Ini aku harus jelasin sama kalian satu persatu bagaimana aja ya. Yang pertama ekonomi. Waktu Ratu Kalinyamat masuk di bawah Demak kondisi ekonomi itu sempat goyah akibat ketidakstabilan pusat kerajaan. Nah setelah berdiri sebagai kerajaan mandiri, Ratu Kalinyamat pun langsung memulihkan ekonomi itu dengan menjadikan pelabuhan Jepara sebagai pusat perdagangan maritim terbesar di pantai utara Jawa. Letaknya strategis pun menjadikan Jepara menjadi jalur penting bagi perdagangan Nusantara dan juga Asia Tenggara dengan komoditas ekspor seperti beras, gula, kayu, kelapa, dan juga palawija. Dan untuk mendukung aktivitas dagang ini, sang ratu juga menerapkan sistem komenda namanya. Apa itu? Kerjasama antara pemodal dan juga pedagang dengan pembagian hasil yang tercatat jelas. Nah sistem inilah yang membuat masyarakat pun makin yakin untuk terlibat dalam perdagangan, karena itu hak mereka kan terlindungi kan, tertulis. Itu dari segi ekonomi. Yang kedua dari segi seni. Di masa Ratu Kalinyamat, seni ukir kayu Jepara itu berkembang pesat kali. Menyadari banyaknya pengrajin lokal di sana, sang ratu pun memberikan dukungan berupa ruang, perlindungan, dan juga bantuan pemasaran baik ke pasar lokal maupun internasional. Ukiran kayu Jepara juga sering sekali dijadikan hadiah-hadiah untuk tamu kerajaan dan juga mitra diplomatik, sehingga makin lagi dikenal luas. Sampai sekarang pun ya kan, Jepara tetap dikenal sebagai kota ukir, warisan yang tidak lepas dari peran besar sang Ratu Kalinyamat. Itu dari segi seni. Yang ketiga, militer. Di bawah kepemimpinannya, Jepara berkembang menjadi kekuatan maritim terkuat di pesisir utara Jawa. Armada lautnya terdiri dari ratusan kapal perang, termasuk kapal besar berbobot ratusan ton, dan juga didukung oleh ribuan prajurit yang terlatih. Yang keempat, ada hubungan diplomatik. Selama memimpin Ratu Kalinyamat ini nggak cuma memperkuat kekuasaannya dari dalam aja ya, tapi juga aktif menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan Islam lain, macam itu Aceh, Banten, Maluku, Cirebon, dan juga Johor. Beliau rutin berkirim surat dan juga siap membantu jika dibutuhkan. Nah, salah satu surat yang datang terjadi di tahun 1551. Pada saat itu, Johor meminta dukungan untuk menyerang benteng Portugis yang ada di Malaka. Nah pada masa itu era penjajahan Portugis di Asia Tenggara tuh memang udah dimulai lagi rame-ramenya. Dan tentunya Ratu Kalinyamat juga nggak tinggal diam. Dia dengan sigap merespons surat permintaan bantuan dari kerajaan Johor tadi dengan mengirim pasukan besar ke Malaka. Keberanian Ratu Kalinyamat dalam melawan Portugis ini menjadi salah satu kisah perjuangan paling heroik kali dalam sejarah Nusantara abad ke-16 loh. Ini kita masuk ya. Nah jadi pada abad ke-16 Portugis ini memulai era penjajahan besar-besaran kali untuk bisa menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Salah satu target utama mereka adalah Nusantara dan juga Selat Malaka. Karena apa? Karena dua lokasi ini berada di posisi yang sangat strategis dalam jalur perdagangan laut Asia Tenggara. Nah pas tahun 1511 di bawah
pimpinan Alfonso Albuquerque itu, Portugis berhasil merebut wilayah Kesultanan Malaka. Peristiwa ini menandai dimulainya dominasi Eropa di wilayah Asia Tenggara. Lalu setelah menjajah Kesultanan Malaka, Portugis melanjutkan ekspedisi mereka ke kerajaan-kerajaan Nusantara. Nyebrang dia itulah ke kerajaan Aceh, Hitu atau Maluku dan juga Kalinyamat. Nah, kedatangan Portugis di Malaka dan juga Nusantara ini betul-betul meresahkan kali. Salah satunya karena si Portugis ini dengan semena-mena memutus jalur perdagangan penting bagi kerajaan-kerajaan Islam. Dan selain itu, Portugis ini juga berambisi ingin menguasai ladang cengkeh dan pala yang saat itu nilainya tinggi. Akhirnya karena merasa dirugikan dengan kedatangan si Portugis, perlawanan demi perlawanan dari berbagai kerajaan Islam yang ada di Nusantara dan juga Malaka ini pun mulailah bermunculan lawan balik ya kan. Pada awalnya perlawanan itu masih dilakukan sendiri-sendiri nih sama kerajaan masing-masing nih. Ini lawan, terus ini lawan, terus ini lawan gitu. Tapi setelah berkali-kali dicoba, ternyata hal itu kurang efektif untuk melawan pasukan Portugis yang teknologi militernya jauh lebih modern. Akhirnya kerajaan-kerajaan Islam pun mulai sadar nih, kalau kita mau menang dalam melawan si Portugis ini, maka kita harus bekerja sama juga dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Jangan kita maju satu-satu, berkumpul kita hajar dia, kayak gitulah istilahnya. Nah, adalah tuh akhirnya mereka pun mulailah itu berkirim-kirim surat meminta bantuan ke kerajaan-kerajaan sahabat. Salah satunya yang tadi aku bilang, surat permintaan bantuan dari Kesultanan Johor yang ke Ratu Kalinyamat tahun 51. Nah, tentu ada alasan sendiri kenapa Kesultanan Johor ini memilih kerajaan Kalinyamat untuk nolong mereka ya kan. Karena pada saat itu mereka tahu betul kalau pelabuhan Jepara yang merupakan bagian dari kerajaan Kalinyamat merupakan pelabuhan terbaik pada masa itu. Dan selain itu mereka ini juga tahu kalau di bawah kepemimpinan seorang Ratu Kalinyamat, kerajaan mereka ini memiliki armada laut yang tangguh. Itulah kenapa mereka berani menggandeng Ratu Kalinyamat dalam melawan Portugis. Nah, adalah tuh. Singkatnya, setelah menerima surat permintaan bantuan dari kerajaan Johor, Ratu Kalinyamat pun langsung mengerahkan 40 kapal perang dan lebih dari 4.000 prajurit pilihan ke Malaka. Prajurit yang dikirim sama Ratu Kalinyamat ini kemudian bergabung lagi dengan aliansi kekuatan Islam yang melibatkan armada laut dari Johor, Malaka dan juga kerajaan Islam lainnya. Jadi makin ramai ya kan. Beberapa sumber menyebutkan kalau ini adalah salah satu kekuatan militer terbesar yang pernah diberangkatkan dari Jawa pada abad ke-16 loh. Dalam pertempuran ini pasukan Kalinyamat betul-betul memperlihatkan kegagahan mereka. Pasukan Kalinyamat berada di posisi paling depan dalam menyerang benteng Portugis dan pertempuran ini pun berlangsung. Langsunglah berperang sengit selama berminggu-minggu. Tapi sayangnya di akhir pertempuran lebih dari 2.000 pasukan Kalinyamat dinyatakan gugur, termasuk panglima utama mereka. Terhitung hanya setengah dari pasukan mereka yang berhasil balik ke Jawa. Tapi meskipun dalam pertempuran pertama ini pasukan Kalinyamat mengalami kegagalan atau kekalahan, mereka nggak patah semangat enggak. Sekitar 2 dekade setelah pertempuran pertama, di tahun 1573, Ratu Kalinyamat balik lagi ngirim prajuritnya ke Malaka. Di ekspedisi yang kedua ini pasukan militer yang dikirim ke Malaka jauh lebih besar lagi dari ekspedisi yang pertama. Di ekspedisi yang kedua ini mereka ngirim 300 kapal, termasuk 80 kapal besar yang masing-masing berbobot sekitar 400 ton dengan jumlah prajurit berkali lipat lagi, 15.000 orang dikirim. Nah, adalah tuh akhirnya para pasukan ini pun berangkatlah ke Malaka. Sesampai di sana selama 3 bulan penuh, pasukan Kalinyamat terus-terusan memborbardir benteng pertahanan Portugis ya kan. Tapi sayangnya upaya perlawanan mereka mengalami banyak kendala. Lagi-lagi itulah dia, karena teknologi militer mereka yang lebih maju. Portugis terus mendesak pasukan Kalinyamat. Dalam pertempuran itu sebanyak 30 kapal milik pasukan Kalinyamat terbakar, 6 kapal logistiknya direbut, dan lebih dari 7.000 pasukan gugur dalam medan perang. Kondisi ini membuat pasukan Kalinyamat terpaksa harus mundur untuk kedua kalinya. Meski di ekspedisi kedua ini pasukan Kalinyamat kembali mengalami kekalahan perlawanan mereka ini tetap membuat Portugis gentar. Pada masa itu Portugis memang lebih unggul dari segi teknologi tapi waktu mereka nih si orang-orang Portugis ini ngelihat kegagahannya pasukan Kalinyamat, mereka langsung bilang apa? Seandainya pasukan Kalinyamat ini punya senjata sebagus kami, bisa jadi kami yang kalah di sini. Kejadian inilah yang menandakan kalau Portugis sadar kalau mereka ini lagi berhadapan dengan kerajaan Islam yang luar biasa tangguh. Dan yang membuat mereka makin terkagum-kagum lagi adalah kerajaan itu
dipimpin sama seorang perempuan, seorang ratu, Ratu Retna Kencana, Ratu Kalinyamat. Nah, kisah perlawanan oleh kerajaan Kalinyamat ini betul-betul membekas sekali bagi Portugis. Bahkan mereka sampai menyebut kalau Ratu Kalinyamat ini sebagai Rainha de Jepara, Senhora Poderosa Erika de Granich Dem. Mungkin ya gitulah mungkin penyebutannya, aku nggak tahu, aku bukan orang Portugis. Tapi intinya artinya Ratu Jepara, perempuan kaya, berkuasa dan pemberani. Ih, merinding aku. Nah, adalah tuh kan akhirnya setelah menyelesaikan misi melawan Portugis di Malaka itu, Ratu Kalinyamat pun kembali mengabdikan dirinya untuk rakyat, Wak. Dan FYI ya, sepeninggalan suami beliau, Ratu Kalinyamat memutuskan untuk tidak menikah lagi. Dan karena Ratu Kalinyamat ini nggak punya keturunan, dia belum sempat punya anak dari Pangeran Hadiriwa, dia pun menjadikan Pangeran Arya Jepara, yaitu putra dari Sultan Banten, sebagai anak angkatnya. Lalu Pangeran Arya inilah yang melanjutkan tahta kerajaan setelah Ratu Kalinyamat wafat di tahun 1579. Meninggalnya Ratu Kalinyamat ini menandai berakhirnya era kepemimpinan perempuan paling kuat di tanah Jawa di abad ke-16. Sampai hari ini, Wak, sosok Ratu Kalinyamat selalu dikenang sebagai simbol keberanian, kemandirian dan juga kepemimpinan perempuan dalam sejarahnya Nusantara. Dan juga berkat keberaniannya itu, akhirnya pada tanggal 10 November 2023 atau bertepatan dengan Hari Pahlawan kemarin, Ratu Kalinyamat secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang perjalanan hidup sang ratu dari Jepara yang bernama Ratu Kencana atau Ratu Kalinyamat. Sebelum aku meriset tentang kisah hidup Ratu Kalinyamat, Wak, ya sejujurnya aku nggak banyak tahu loh tentang sepak terjang beliau. Aku bahkan nggak ingat apakah nama beliau itu pernah disebut di pelajaran sejarahku dulu. Pernah nggak ya dulu Ratu Kalinyamat tersebutnya? Nggak ingat sama sekali. Kalian juga nggak? Tapi meskipun mungkin banyak dari kita yang belum begitu familiar dengan nama beliau, ternyata kiprah Ratu Kalinyamat ini terkenal di mata internasional loh, Wak. Kalian tahu nggak kalau para ahli sejarah ini mendapatkan sumber informasi Ratu Kalinyamat dari mana? Kebanyakan bukan dari catatan sejarah lokal, Wak, melainkan dari catatan sejarah Portugis. Dari Portugis. Pada masa itu Ratu Kalinyamat itu betul-betul mengguncang bangsa Portugis sekali. Sampai-sampai mereka mengabadikan kisah beliau dalam catatan-catatan sejarahnya mereka. Bangga gak kita, Wak? Kita punya pahlawan perempuan yang kiprahnya diakui sama dunia internasional. Semoga dengan kisah ini kita bisa belajar menjadi lebih berani, mandiri, dan kuat seperti Ratu Kalinyamat. Mantap. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.